bertanggung jawab untuk apron itu ini tempat parkir pesawat. Nah jadi komunikasinya nanti tower, karena ada kan semuanya di tower tadi, nanti tower sampaikan lewat HT, kalau nggak HT telepon, jadi sampaikan misal estimasi pesawat ini udah dekat atau sudah tahu ya 30 menit sebelum lah, paling lama. Nah kita kasih tahu parking stand mana. Untuk komunikasinya sendiri dia nggak pakai bahasa Inggris yang biasa digunakan, tapi dia menggunakan fraseologi. Jadi yang kayak kode-kode gitu. Tahu alfabet kayak A alfa, B bravo, C Charlie kayak gitu. Jadi nggak bahasa Inggris itu nggak terlalu keseharian itu nggak terlalu dari video dari di ada di ulang-ulang. Ini saja kalau menjelaskan ini untuk sekedar masalah komunikasi kayaknya. Tanggung jawabnya cuma Evan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya kebetulan di sini tuh atau ada yang mau bertanya sama masnya namanya Rudi. Jadi sebelum tiba pesawat sudah diinfokan semua Pak. Sudah. Jadi terus kalau misalnya kan kita kasih pesawat itu pakai kode bagaimana? Masalah nanti ada masalah yang pandu pesawatnya. Itu nggak usah komunikasi lagi. Komunikasi cukup itu kok, komunikasi lewat HP, telepon, bukan. Itu nggak terlalu bahasa itu. Kalau misalnya kode yang biasa sering digunakan yang mungkin kode yang voice itu setiap hari itu pasti kode itu yang dipakai terus. Kan ini mungkin untuk kawan-kawan untuk pertama kali kita tahu yang namanya kode personik. Jadi dia kan tadi seperti yang dijelaskan berupa alfabet atau kode-kode. Terus yang sering digunakan itu biasanya untuk apa? Misal kode ini apa? Terus untuk menandakan apa? Kalau masalah komunikasi di sini dia nggak terlalu mendalam kayak misalnya fraseologi. Misal kita transfer ya dari unit tower itu yang bagian sana mengarah. Nah dia bertanggung jawab mengontrol pesawat. Itu lebih utama komunikasi untuk fraseologinya. Kalau misalnya masalah komunikasi ke sini, kode yang digunakan misal di sini sebutannya ANC kan Aircraft Movement Control. Nah kode yang digunakan naik Charlie. Jadi tower dari T Tango. Juga Charlie Tango. Artinya dia manggil kita itu. Nah udah kami kasih informasi ke mereka. Cukup kode seperti itu sih. Kalau kode-kode lain kayaknya nggak masuk. Contohnya juga kayak nggak terlalu ini karena jurusannya misal kalau pesawat mau landing kan dikasih landing clearance ini tower bukan ANC. Kalau ini landing clearance kayak misal runway 26 clear to land. Jadi bukan bahasa Inggris yang keseharian digunakan, cuma seperti itu. Jadi kan bisa dibilang untuk ANC sendiri itu hanya perantara untuk komunikasi dari pesawat dan Nah nanti informasi di ANC juga disampaikan ke unit informasi yang di depan. Itu disampaikan ke terminal, info pesawatnya di mereka atau bagaimana. Yang bertanggung jawab ya mengontrol pesawat. Sebelumnya sudah dikasih tahu juga sih sebelumnya, tapi nggak tahu kan ke depannya aspek hanya seperti apa kalau cuacanya ini kan gilai cuaca. Solo itu Kayak di komputer. Oh itu flight radar. Kalau mungkin lihat saja.
Oh, Pakai keranjang. Ada Karena di aturan di HP juga bisa. Gratis kalau di. kesana aja foto nggak? Ada juga di Play Store tuh aplikasinya. Jadi ini tadi dia kembali. Harusnya benar dong dahannya. Baca buruk. Baca buruk. Ini batasannya ini. Berarti. Boleh. Di belakang mereka ada bahasa Inggrisnya. Nah, apa yang mungkin kan mereka tahu apa penerapan bahasa Inggris di dunia aviasi. Ya, Saya boleh. jangan. Nanti jangan telepon. Kasih tahu juga penyebutan bahasa Inggris di radio. Agak ada bedanya sih. Dan komisi-komisi lebih. Ya, Misal antara Miscommunication antara tower dan komunikasi terus kemungkinan terburuk yang pesawat itu pas kasih kode apa? Nah, jadi kalau masalah komunikasi itu masalah yang utama ya. Jadi kalau benar ada miskomunikasi langsung dikoreksi. Kayak misalnya tower nih sampaikan estimate Garuda ini 0815. Terus kami sampaikan ke informasi 0830. Beda 15 menit kan? Nanti tower bakal langsung ke koordinasi ke kita lagi kalau estimate-nya salah. Jadi benar-benar miskomunikasi yang diatasi secepatnya, nggak mungkin diulur-ulur. Pernah terjadi. Pernah sering kok salah estimate sering, tapi langsung kalau misalnya salah ya bilang negatif, ya sabar ya. Tapi yang terjadi kalau misalnya Tidak ada yang terjadi. Karena langsung dikoreksi. Ya. di mana Kak? Contohnya Kak? Sudah tadi, Bang. Oke. kalau kodenya itu tetap berdasarkan dari yang dari minggu itu tetap tidak ganti-ganti huruf lagi gitu. Boleh permanen. Di permanen kok sekira Pesawat tadi tower. permanen semua ke semua pesawat. Call sign sebutannya. Kalau Call sign. Terus komunikasi masih kayak manual manual kita yang ucapkan langsung di untuk komunikasi. tapi anu Oh iya, berarti otomatis. manual Tujuh kemudian yang bagian rekaman. berarti kan ya kalau alat yang digunakan hanya sebatas HP Apakah ada tanda yang dikirimkan di komputernya kak? Oh ini tandanya buat pesawat datang. Ada tanda yang dikirim di komputer atau sekedar HP? HP atau telepon? Masih visual. Yang otomatis ada ATIS. ATIS Automatic Terminal Information Service. Tapi Ya. bukan di sini. bukan dia di tower. Kalau alat-alat yang semacam itu kan diantisipasi semuanya di tower kayak artis, perkiraan cuaca, titik otomatis segala macam. Kalau di sini mah cuma kayak bertanggung jawab bagian di bawah airside di sini. Apa frekuensinya ATIS? kalau untuk di ruang di sini kan ada jadi kalau misal di ruang di sini apakah ada Lanjut lagi. Jembatan penghubung melakukan pengawasan terhadap ekran. Bisa ada yang nggak pakai roket segala macam kan, roket salah satu syarat ini masuk ekran. Kemudian alokasi parking stand pesawat. Masalah itu kayak pemandu yang parkirkan pesawat, terus pasang gambar rata, melakukan koordinasi dengan yang terkait.
inspeksi setiap pagi, inspeksi itu pengecekan misal ada benda-benda terlarang di apron, di lantai. FOD, namanya FOD itu foreign object debris. Apa artinya foreign object debris? Kan bahasa Inggris. Foreign object Objek. debris. Debris. Nah, ini lebih ke British ya. Foreign. FOREIGN. Anjay. Yang debrisnya Debris. Foreign object debris. Ya. Debris. Nah. Mau tanya Kak, kalau misalnya sudah ada yang datang begitu, pesawat langsung dicatat gitu. Ya, namanya movement atau pergerakan. Movement seat. Jadi ini kita ada pergerakan ya. Jadi movement seat ini ya memang basicnya kan bahasa Inggris. Itu informasinya harus dalam bahasa Inggris. Ya. Terus waktunya di sini kita berbeda. Kita nggak pakai waktu Indonesia Tengah, nggak pakai local time. Namanya UTC, Universal Time Coordinate. Nah, terus ini apron movement control sheet. Jadi aircraftnya tipenya apa, registrasi pesawat itu kayak plat nomornya pesawat. Jadi pesawat itu punya plat nomor. Nah, arrival, flag number, arrival, departure, block on, block off. Jadi kayak jika kalian pergi ke English Aviation, itu kalian akan lebih sering dapat namanya abbreviation atau singkatan atau jadi banyak ada block on kayak tadi FOD, ada AMC, apalagi ya UTC. Jadi akan banyak, kita akan lebih sering ketemu abbreviation. Terus ada parking position, AVO, maksudnya AVO keberapa, origin destination, origin dari mana, destination tujuannya kemana. Ini kode Whiskey Alpha Alpha, ini namanya ICAO code, ICAO letter code. Jadi kode penerbangan di itu ada dua, ada yang dari ICAO, ada dari IATA. ICAO itu organisasi penerbangan dunia atau International Civil Aviation Organization. Kalau IATA itu International Air Transport Association. Dia itu khusus untuk kayak maskapai penerbangan. Nah, jadi itu mereka yang kasih mengeluarkan regulasi ke peraturan-peraturan di dunia. Nah, dari regulasi tersebut diseraplah jadi untuk seperti kayak peraturan menteri, undang-undang. Nah, jadikanlah untuk sebagai pedomannya. Terus ada operator LNI, ini kayak kode juga, ini kode dari IATA. Oh enggak, ICAO. Kalau IATA 2, kalau ini ICAO. Terus kayak kalian kan kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan ya mungkin itu general. Kalau di aviation karena supaya tidak ada keseringan kesalahan, karena penerbangan ini kan satu mendunia kan, jadi semua orang, semua dari beragam background itu kita akan saling ngobrol. Jadi kayak kalau di radio itu nggak boleh bilang forward. Tahu nggak kenapa? Karena misalnya forward itu bisa dipakai juga buat get for take off. Jadi nanti ambigunya nambah kalau kita sebut 4 juga for, jadi sebutnya power. Niner juga. tidak bisa nine karena backgroundnya dia ambigu karena di Rusia kan nine. Jadi finisher itu bilang gitu ya. Bilang nine itu kan kebanyakan bahasa Rusia kan nine atau Jerman ya. Saya lupa, saya terlalu lama di British
Itu semua angka atau sebagian? Semua itu. Jadi Warner. Jadi radio itu ada aneksnya atau panduan besar untuk semua itu, aturan-aturan tertentu untuk radionya. Aneks radio telefoni, aneks aneks 17 air komunikasi apa? Nah, tadi itu IKEO ada yang bahas itu ada aneks 1 sampai 19. Terus tuh kalau penyebutan kodenya itu satu-satu adalah kayak 19, berarti 19 itu bahasanya atau Iya, bukan 19, ya. One liner ya. Supaya clear kan? Clear. Nah, terus bagaimana dengan negara yang semisal di dalam bahasanya itu tidak ada pengucapan, semisal ada yang pengucapannya R-nya lebur, terus misal bagaimana dengan Indonesia terkhusus kita kan misalnya kita orang laki tidak bisa bilang nanti jadinya kalau misalnya for jadi power jadinya dia power. Bagaimana kalau misalnya itu kan itu juga termaksud ambigu, nanti kita bisa salah komunikasi. Bagaimana dengan apa namanya logat ataupun dialek yang kita tidak bawa dengan bahasa. itu memang sebenarnya berpengaruh sekali ya, namanya dialek begitu, apalagi kayak pesawat ATC kan, ATC dengan pesawat, apalagi ketemu orang-orang asing yang memang latar belakangnya kan berbeda kan, seperti bayangkan saja Thailand. Ya, Thailand saja kalau mau berhubungan saja apa sawadika itu biasanya kayak dia kontak Indonesia, sawadika Indonesia 605. Coba kalian nonton di telekomunikasinya. Sama itu kenapa? You said that we need a destination skill before, right? Jadi skill itu memang harus dipunya sebelumnya. Jadi kalau mau masuk have communication with the pilot harus ada memang dasarnya, harus ada skill yang dipunya. Jadi nggak asal masuk saja, kayak misalnya orang tua laki apa nggak bisa bilang. Jadi memang ada. Terus kayak radio check tadi, maksudnya apa? Blur apa? Radio blur kayak itu ada kayak radio check memang. Radio check itu ada 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya bagus kan, readable, sebutnya kami readable, grading 4. Artinya kami dengar kamu dengan jelas. Kalau benar-benar bersih, grading 5. 1, 2, 3. Jadi kami nggak pakai bahasa Inggris yang keseharian gitu. Kalau untuk hitungannya itu range-nya, kalau untuk hitungannya 1 sampai 5 itu untuk range dari suaranya. Misal 5 itu perfect paling bagus. Terus yang 4 itu masih 5 itu perfectly readable, 4 readable, 3 readable but with difficulty. Dia bisa tapi susah gitu. 2 readable now and then. Jadi kami dengarnya nanti putus lagi. 1 unreadable. Coba. Ya, praktekkan. Ketawa. Jangan dong. Tenggo sama Charlie. Tenggo radio check 1, 2, 3, 4, 5. How do you read? Okay, I read you 5. Thank you. Ternyata begitu. Mungkin karena santai ya. Karena santai, karena itu kalau misalnya lagi ini dia bilang reading 5 atau reading 4. berarti almost untuk penanyaan komunikasinya sometimes pakai bahasa Inggris yang biasa, dan kalau misalnya mau untuk pesawat dan lain-lain itu pakai kode. Untuk pengantarnya biasa Inggris. Sebenarnya Inggris biasa tuh enggak jarang. Cuma kita harus tahu juga dasarnya. Kalian kenal nggak? Misalnya kayak bahasa dewa gitu. Kan misal bahasa Inggris yang gampangnya tertentu spesial kan? Spesial. Nah, kalau di atasnya spesial, designated. Kan lebih tinggi lagi bahasanya. Nah, kayak gitu yang di ini digunakan. Jadi atasnya lagi.
Formal ya. Kalau kita kan di grammar biasa kalau untuk bahasa kan kalau noun itu ada tingkatannya juga. Terus semisal untuk misalnya satu kata nounnya itu ada beberapa, tapi kalau misalnya di combine sama kalimat itu kan biasa ada ini tidak sesuai konteks. Jadi untuk penggunaan bahasanya yang di sini atau memang yang itu terus atau memang ada ganti-gantinya gitu. Tapi kan kalau noun bisa kalau dikasih masuk udah tidak ini. Coba contohnya. Semisal kacamata, dia kan ada spectacles, eyeglasses dan lain-lain. Tapi spectacles itu khususnya kalau tidak salah untuk mirip-miripnya sunglasses. Jadi kayak pernah kita kuliah satu kali dan disuruh cari vocab lain selain eyeglasses. Jadi dijawabnya itu spectacles, tapi spectaclesnya itu khusus untuk kacamata gitu. Mungkin kalau itu nggak berubah-ubah, jadi memang benar-benar tetap. Jadi persepsinya disamakan dari setiap negara. Jadi personality itu yang utama. Indonesia ada, Cina, pokoknya semua negara pakai personality. Terus untuk jasa parkirnya kan kebetulan punya teman juga yang ini parkir pesawat. Terus ada kesannya terus untuk gerakannya itu kan kalau belok sama lurus itu beda. Terus atau ada contohnya gitu. Oh, kali itu kita apa dengan psikologi dialog dialognya. Misal Garuda nih mau take off, dia bilang Indonesia 604 permission 6 after departure turn left to radial 180. Itu enggak? Jadi setelah departure, setelah take off, dia belok kiri masuk ke radial 180. Jadi di atas itu ini sebenarnya sudah terlalu jauh sih dari MC. Iya, konteksnya dari MC sudah terlalu jauh, terus dari jurusan kalian juga terlalu jauh, mungkin cuma bahasanya saja kan? Ya udah sebatas itu saja. Tadi kayaknya datanya tentang parkir. Oh, parkirnya. Kalau parkir tuh tidak ada turn left, turn right, itu jarang. Pakai apa? Jarang dipakai. Dia sudah ada masalahnya standby di sini. Nanti info cuma kasih tahu Indonesia 604 dan bintang 0300 ticket via Bravo stand number 2. Berarti itunya pakai gesture. Enggak, bukan pakai gesture kayak gitu. Enggak, komunikasi. Kalau komunikasi kan dia nggak lihat kita. Nggak lihat kita, jadi gimana pakai gesture? Enggak pakai gesture. Maksudnya Untuk masalah ya. Oke. masalah yang bantu pesawat untuk ini titiknya di sini. Iya, masalah. Marcelo masuk di lingkup sini nggak IMC? Iya, masuk. Oh, masuk. Masuk. Ada tambahnya. Masalah tuh jadi misal pesawat nih masuk kan, udah masalahnya kayak gini-gini dong. Gini kalau kiri, Kanan. kiri. Marcelo bawa alat komunikasi atau Enggak, bawa ini. Yang Praktek. Banyak tapi tidak ada bahasa Inggrisnya. Intinya komunikasinya itu baku semua. Bakunya frasologi, bukan baku bahasa Inggris yang biasa digunakan, enggak. Tapi kita harus tahu juga dasar bahasa Inggris. Kalau enggak tahu, tambah pusing nanti. Misalnya kalau misalnya kan dari sini kita mau kasih info komunikasinya, bagaimana kita kasih info apa? Tinggal kasih tahu kan? Maksudnya di sini kita kasih tahu. Nanti hasilnya tanya sendiri, jam berapa? Tinggal udah nyampe ini. Nah, kalau sudah masuk taxiway, baru masalahnya keluar di depan ini. Terus ketika kesehatan. Apabila sampai geseran, hal yang tahu bahkan itu artinya
dia panggil Papa Kilo Oscar Tunggu Sierra tuh sama plat pesawatnya. registrasi pesawatnya go ahead silakan itu go ahead itu confirm kita di sini kalau tanya kalau misalnya kita tanya posisi pesawat pakai bahasa Indonesia keseharian kita bilangnya gini kan is it right your position now at Radio 180 degrees itu panjang kan jadi kita langsung nggak bilang aja Indonesia 604 confirm at Radio 180 itu lebih singkat jadi confirm aja nanti dia balasnya confirm lebih singkat lebih jelas kalau kita gunakan bahasa Indonesia ini enggak Misalkan gini ya, itu kan bahasa yang sering dipakai. Apakah ada yang sudah dipatenkan gitu, dikasihkan dalam bentuk data? ya Nah, itu ada bukunya dalam penggunaannya tapi bisa di singkat-singkat begitu, yang penting saling paham. Atau gimana? memang singkatannya sudah memang ada di buku Oh, sudah ada ada singkatan dan ada yang lengkapnya. ada yang disingkat ada yang juga nggak bisa disingkat misalnya singkat satu contoh singkatan nih Wilco itu will comply singkatan dari will comply jadi kalau misalnya pilotnya ini disuruh belok kiri di atas belok kiri masuk radio misalnya kan tapi pilotnya ini sudah mengerti pesannya nggak mau bertele-tele dia bilang aja tapi ya kalau akan melakukan pesan Itu masih ngeblur deh. Itu masih ngeblur. Itu kasih tahu kalau naik seberapa supaya mereka tahu. Nggak masuk ya. terlalu jauh nih bang Kalau ada yang bertanya selain itu, nggak apa-apa sih. Mau apa kayak penasaran tentang bandara kan main tuh. Mumpung di bandara. yang koordinir satu orang atau semua staff ada leadernya kita juga. Jadi di sini kita bagi tugas, ada yang terima radio, ada yang catat pergerakan, ada yang untuk ke Garbarata, ada yang ngawasi marseler, ada yang ngawasi penumpang. Jadi ini kita saling koordinasi juga di AMC. Karena semua pergerakan yang ada di apron yang di depan ini itu tanggung jawabnya kita semua. Pertanyaan lain ya, biar sama orang tadi karena mumpung dengan dasar. nanti kita bertukar ke informasi lagi oh iya apa saja digunakan untuk kami di dikatakan ada yang apa saja Apa ya? apa dari komputer apakah yang digunakan kayak itu di radarnya gitu. Oh, Bagian-bagiannya yang digunakan di ANC kalau alat yang digunakan komunikasi komunikasi sesuai T14 tahun 2017 ya. Kita ada namanya apron management service, itu harus pertama harus ada radio VCEP. Kalau tingkatannya itu FHF very high frequency, terus ada radio HT dengan ruangan yang bisa melihat lingkup apron. Nah, terus ada catatan untuk pergerakan pesawat. Nah, itu untuk apa? Alat-alat yang untuk kegunaannya di penunjang untuk kerja di AMC. Kalau ada pertanyaan lain juga Yang untuk digital berarti masih manual. ya masih Pergerakan pesawatnya berarti manual ya. Belum. Satu-satunya yang otomatis ini ada sebenarnya masih serba manual semua kecuali bandara besar. Nah itu ada yang otomatis, ada yang namanya auto guidance parking.
sistem. Nah, jadi pesawatnya masuk, jadi dia tercatat sendiri. Nah, karena sini pesawatnya tidak terlalu banyak, frekuensinya sedikit, jadi masih kita catat manual. Tidak terlalu. Ya? Kalau sudah banyak frekuensinya berarti Ya, bisa, dia bisa dipertimbangkan. Jadi kita sudah berjalan. ketika kayak ada kecelakaan pesawat berarti semisal amit-amit Iya, iya, lama-lama. Nah, Bapak, di sini lah kan. Apapun yang kalian heran tentang penerbangan, sini kalian tanyakan saja. kayak nanti semisal ada kalau ada pesawat yang hilang kontak terus berarti informasinya yang pertama akan dicari, yang pertama nanti diambilkan informasi pertama tower dan kedua MC. Jadi Koordinatnya dari pesawat. namanya ini sekedar pengetahuan saja ya. Nah, jadi namanya kasus kayak kehilangan komunikasi itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Nah, ini berhubung dengan tentang keselamatan penerbangan. 3 tahapnya itu ada interva, passerva, distresva. Ruri apa Ruri? Yes. Interva, Apa ini? yang tiga tahapan itu. Interva, distresva, diserva, distresva terakhir. Nah, oke, 3 tahap itu. Tahap emergency. Iya, tahap emergency. Ini kan ada yang bertanya tuh. Tahap emergency jika misalnya dalam saat 30 menit pesawat tidak kontak, towernya itu bisa kasih announce itu interval. Jadi dia itu sudah bisa mengabari Basarnas dan pemadam kebakaran karena tidak ingin kontak. Nanti 30 menit lagi jika tidak ada kabar, dia sudah bisa konfirmasi lagi ke Basarnas atau pemadam kebakaran untuk standby. Jika 30 menit lagi sudah tidak ada kontak, nah itu bisa kita rilis bahwa pesawatnya itu hilang kontak. Interval, alerta, distress, Pak. Nah itu tahap-tahapnya. Interval itu uncertainty phase, ya. Alerta, alerting phase, kemudian distress phase. Itu ada komunikasinya juga, tapi tidak bisa dikasih tahu karena itu komunikasi rahasia. Takutnya kalian, salah satu dari kalian adalah teroris. Ini tidak bisa dikasih tahu, itu ada kode-kodenya pakai angka. Kita salah gunakan. Tanya lagi. Tanya lagi kan tadi informasi dari luar Ya. ke sini. Terus ANP kemana? Informasi apa? Ada lagi Ke informasi. Informasi. Yang kan mau datang sebentar kan? kita dibagi. Jadi Katanya mau. Itu ada yang di. Ada yang di informasi, ada yang di informasi. Informasi ada. Gitu. Iya kan? kalau informasi itu dalam bentuk data juga kayak transmisi begitu. Komunikasi nanti berkeluar jadi data. Tidak ada lagi kayak kode-kode gitu. Radio telepon itu termasuk kode, tapi kode radio telepon. Kalau kalian sekolah penerbangan nanti kalian akan belajar. Iya, ada. Ini sudah semester berapa? Sekarang Oh, selesai. Tahun ini selesai. tahun depan insya Allah. Oh ya, 1.